sorry. Tapi udah jadi gini. Ini kan total bebannya nih, total beban puncak. Dapat dari mana? Dapat dari yang tabel kemarin nih. Tinggal total aja. Nanti kemarin tuh beban yang itu beban puncak nggak pakai schedule ya? Enggak, itu nggak pakai schedule. Oke. Nah, terus kita dapat nih sekian BTU per hour, dapat berapa TR. Nah, ini untuk faktor diversitasnya paling kecil sebenarnya di 80% sih biasanya. Itu apa tuh, Bang? Untuk rule of thumb sih. Itu apa tuh, Bang? Gue pakai. Jadi itu diversitas jadi gini. Ini kan total beban puncak nih untuk semua ruangan kan. Tapi masalahnya kan setiap ruangan ini puncaknya bisa di jam yang berbeda-beda gitu. Oke. Misalkan di ruangan yang timur, mungkin di pas pagi menjelang siang gitu. Tapi pas di apa namanya yang ruangan yang sisi barat mungkin belum puncak gitu di saat itu. Nah jadi ada namanya diversity factor gitu. Nah sebenarnya sih gue pakai 80, tadi gue pakai 90 biar pembaginya enak dong sih, jadi 250 gitu. Kalau mau 80 sih boleh-boleh aja, 221 misalnya. Udah pompa chiller aja. Tapi biasanya nggak pernah lebih kecil dari 80 sih, biar aman gitu. Oke. Nah jadi kalau kita kemarin pakai metode schedule nggak perlu ada gini-ginian kan. Soalnya nanti di hasil terasi bisa muncul gitu beban puncak bersamaan. Oke ini udah ya. Itu beban puncak serentak. Beban puncak serentak udah dapet nih sekian BTU per hour. Tinggal ini aja 90% dari ini misalnya. Oke. Nah ini temperatur masuk, temperatur keluar. Nah ini tuh gue lagi nyari lagi referensinya. Tapi itu gue dapet dari kayak apa ya, green building gitu. Kalau misalnya untuk Itu ini Bang di katalog yang gue 12/7 kan? itu ada di sana. Iya ada 12/7 ya. Jadi kalau nggak salah gue di tempat gue tuh pakai 12,7 sama 7,2 gara-gara ada referensi apa gitu di yang berkaitan sama green building gitu. Dari green building mereka ngerekomendnya 12,7 sama 7,2. Tapi kalau misalnya Bang Fani mau pakai yang dari brosur bisa-bisa aja sebenarnya. Asal konsisten sama nilainya. Oke. Nah, terus di sini gue pakai jumlah chiller pakai 2 unit. Sebenarnya kalau mau untuk tugas ini sebenarnya pakai 1 unit juga nggak masalah gitu. Tapi untuk di lapangan kalau misalnya Lanjut. Kenapa lu milih 2 bukan 1? jadi kalau misalkan ada satu yang rusak, satu masih bisa dipakai itu mengcover 50% beban gitu. Jadi kalau misalnya satu maintenance, satu masih bisa beroperasi gitu. Ya udah ntar abis itu gue tentuin kapasitas chillernya. Nah itu dari brosur kan? Gimana? Kapasitas chiller? Kapasitas chiller sebenarnya dari kita. Jadi biasanya kalau langkah Kita buat chiller sendiri berarti. buat chiller sendiri. Biasanya kalau sebenarnya bisa sih dari brosur bisa, tapi yang biasa dilakukan itu kalau di tempat gue kita ngitung sendiri bebannya dapat segini, flow rate-nya dapat segini, Bentar. gini. Oh berarti karena lu mau 2, ini lu bagi 2 gitu ya? Bagi 2. Mau gue yang itu enggak? Enggak, baca. Oke. Kecil. Nah, jadi nanti biasanya gue sampein Pak, saya butuh chiller 2 biji, gitu. kapasitasnya sekian. Nah, nanti yang cocok pakai apa ya Pak ya? Pakai ini chiller yang tipe centrifugal, tipe screw atau tipe apa. Tadi ngasih tuh sama dari si mas vendornya gitu. Ini aja. Nah, mbak vendornya. Nah, terus nanti kan udah ada TR. Nah ini juga nih laju aliran volumetric. Minang Panasonic. Nah ini sebenarnya cara ngitungnya gimana? Harga rekaman. Nah kan udah ya, kapasitas udah aman ya. Iya. Sekarang tinggal masuk ke bagian sini. Laju aliran volumetric. Nah ini sebenarnya dapat dari mana? Nah ini tadi gue coba bikin pakai rumus ini doang, MC delta T itu. Jadi bener banget. Kapasitasnya udah dapet nih untuk satu buah chiller ya. Sekarang kita butuh satu chiller tuh dia butuh berapa flow rate sih gitu. Nah rumusnya itu si beban total ini untuk satu chiller dibagi rho CP delta T. Nah rho-nya itu kan gue udah nyatet nih rho-nya pakai satuan Itu ini. ro air bukan itu? Iya rho air ini. Oh, Tapi satuannya LB fit. LB fit. Soalnya kan dia makainya kan Oke. ini bebas sih mau pakai. Soalnya ini dia pakai BTU kan, BTU. Iya. Jadi gue pakai ini, rho-nya, CP-nya ini, delta T-nya ini cuma Celsius gue ubah jadi Fahrenheit doang. Nah ntar gue dapat si flow rate-nya. Jadi sekian feet per kubik per hour diubah jadi GPM, liter per second, terserah per dong. Cuma masalah beda satuan doang. Nah untuk efisiensi chiller ini gue coba ngambil dari browser chiller water cool. Ini sebenarnya bisa juga sih langsung ambil dari ini. Nah nanti biasanya kita tanyain ke si abang-abang dan mbak-mbak vendor itu untuk dapat si ininya biasanya. Untuk dapat si ininya nih power consumption sama efisiensinya.
Oke bang. Ya udah nanti gua ini kan paling rendah kan sekitar 0,54 ya, paling rendah 0,54an. Nah, Abang pakai gua pakai 0,54. Efisiensi KW itu input KW dayanya. itu si dayanya bang. Oh, kalau di ini COP-nya. COP, dia ada satuan COP kok nih, ada juga COP. Oh, Nah udah nih dapat nih sekian KW-nya dapat ya. oke. Nah berarti di sini gue bisa simpulin nih satu chiller dia butuh sekian, terus Oke. dayanya sekian. Oke. Nah sekarang masuk ke pompa. Nah berarti pompanya lu pilih berapa? Nah bang yang benar pilih. terdapat 3 buah. Nah Benar. balik lagi kalau misalnya untuk Yang ininya jangan oh di benar. semua. Bener kok. Ya, jadi intinya untuk tahu apa namanya apa namanya flow rate pompanya kita harus lihat dulu nih total flow rate chiller itu berapa sih gitu. Ya udah tinggal ini kali ini kan kali 2 total flow Oh, rate chiller. iya. Nah gue tuh bikin ada berapa pompa gue bikin untuk tugas ya sebenarnya satu cukup gitu, sebenarnya satu cukup. Tapi kalau misalnya kita pakai satu terus bebannya tinggi berarti ntar harus pompanya gede-gede gitu. Jadi sebenarnya pakai 2 cukup, tapi kalau di lapangan gue pakai 3 misalnya budgetnya cukup nih. Soalnya yang satu tuh buat standby gitu. Nah yang dua running. Nah habis itu gue bisa dapat flow rate masing-masingnya berapa 299. Ya udah laju aliran sekian. Nah ini lo Itu mau bang, ini kenapa dikali 2 ya? Maksudnya emang pakai 2 chiller, tapi kan kalian 1 chiller buat nah jadi gini. cadangan. Nah jadi gini. Tadi gambar ya. Nih gue bikin kayak gini. Nah Tetap ya. jadi sebenarnya nih biar nggak bingung dah gue pisahin. Bentar. Maaf bang. Selalu Tidak dimaafkan. jangan minta maaf terus ntar kayak gue. Nih. Tahu lah, benar anjir. Berat soalnya. Bentar ya. Gara-gara gue HP Selalu. Jadi gini. Panik ya sering banget. Jadi ini kan kita ada 2 chiller ya. Tinggalan kan. Sekalian aja. Nah. Tentu berat. Jadi ini kita kan ada 2 chiller nih. Nah sebenarnya kita bisa pilih metode desain mau kayak satu pompa melayani satu chiller bisa. Tapi nanti kendalanya kalau misalkan si pompanya itu maintenance berarti si chillernya jadi gara-gara terikat sama satu pompa gitu. Jadi ini si pompa ini gue bikin satu head gitu. Suatu saat pompanya ada yang maintenance, either yang ini apa yang ini, dia masih bisa ngelayanin 2 chiller ini gitu. Sebenarnya bisa juga kayak misalnya 2 pompa. Kita abaikan aja yang satu Buat ya. jaga-jaga aja ya. Nah ini kita abaikan dulu aja ya. Umpama kita cuma pakai 2 pompa nih. 2 pompa untuk melayani 2 chiller. Bisa aja satu pompa langsung disambung, nggak perlu ada looping kayak gini ke satu chiller gitu. Jadi kayak satu pompa satu chiller terpisah. Tapi kalau misalnya suatu saat nanti dia rusak, berarti ntar otomatis meskipun chillernya bisa beroperasi, tetap nggak bisa, soalnya pompanya mati kan. Kalau misalkan ini looping gini, salah satu yang rusak, ya sorry ini itu alasan gue bikin 3 nih. Tapi Misalnya ada satu, dihitung 2. yang running cuma 2, 50%. Flow rate-nya kenapa kali 2? Kan Yang ini kan yang dari chiller kan maksud lo. Soalnya kan gue pakai 2 pompa beroperasi bang, satunya standby gitu. Ini maksudnya Oh, 2 iya, pompa iya. untuk 1 chiller atau 2 pompa untuk 2 chiller? Jadi apa namanya, satu pompa kan dia standby, berarti nyala cuma 2 kan. Betul. Nah si 2 ini intinya dua ini melayani 2 chiller. Walaupun Tapi 1 chiller standby. enggak Satu enggak chiller standby, tetap- itu kan tetap tadi ini. kapasitasnya dibagi 2 ya. Heeh. Jadi dua-duanya bekerja. dua-duanya kerja. Enggak yang ya. Jadi nanti si pompa itu bisa ganti-gantian gitu, misalkan oh gue lagi standby misalnya, terus ada yang rusak misalkan ini, terus ini yang tadi standby jadi nyala kan. Nah bebas, dia nggak terikat sama satu chiller gitu. Jadi kayak dia bisa fleksibel gitu. Saya anggap aja chillernya nggak ada masalah gitu kan, tapi ada salah satu pompa yang masalah nih. Nah terlepas dia mau masalah ini kan kemungkinan dia rusak semuanya kan kecil kan. Salah satu rusak nih, jadi mau ini satu rusak, ini masih bisa melayani dua-duanya. Berarti emang yang cadangan tuh cuma pompa doang, kalau chiller emang dulu dipakai. Chillernya chillernya dipakai. Bisa ya, gue kapasitasnya 50% gitu. Nanti kalau misalnya gini, misal sekarang tadi kan pompa rusak nih, misal ada satu chiller yang down nih. Nah, at least dia masih bisa mengcover 50%-nya gitu. Iya betul. Iya kan? Maaf, gue lupa tadi. Nggak apa-apa. Ini soalnya udah dipakai, tapi ini 50%, ini 50%. Ini tularan Iya. dia. Ya udah ya nggak jadi minta maaf. Oke, respect. Udah aku ngerti. Nah, habis itu jadi habis dari chiller udah ya. Udah. Nah, terus sekarang tinggal nentuin si pompanya, si head pompanya.
kita udah tahu nih flow rate-nya untuk satu pompa tuh 299. Nah untuk nentuin si headnya sebenarnya bisa aja kalau mau pakai manual hitung pressure drop gitu. Nah ini gue bikin kayak gini ya, nggak wajib bikin kayak gini, cuma biar kelihatan penjelasannya aja gitu. Nanti Biar panas jiper. iya benar juga. Ini lupa udah bikin kita semua stres gitu. Itu mau diupload ke YouTube kocak. Pak, gue udah bro sama Farnas. Jadi nanti tinggal hitungnya Panas nggak bisa kan pasti. Parnas itu Bang Fandi yang ngomong Parnas. Bang Stephen. Udah kasih C aja Bang Fandi Pak. Ya. Jadi intinya Rekam lagi Bang. oh udah. Yang benar. Ini bener ini. Jadi sebenarnya cara ngitungnya gini. Nanti kan dia kan sebenarnya looping ya. Jadi kan gue taruh di, jadi ini ceritanya romboknya si pompa chiller gue taruh di si itu apa namanya yang di garasi itu yang lantai 1. Oke. Kan ada space gede tuh. Gede banget. Gue taruh di situ tuh. Nah nanti kan dia kan pompa nih. Mobilnya taruh mana? Ya nah, mobil truknya. Oh ini bang masih luas bang. Ya deh. Lagian panas ya, gue nggak ribet panas. Kagak ngasih rongan. Tuh Pak, Bang Lang juga ngomongin Farnas Pak. Panas keren. Panas keren We love pokoknya. Parnas. Iya, panas didoain juga kemarin Pak. Keren dah. Simulasi hujan. Nah, terus nanti kan secara kan dia mompa ke atas tuh. Mompa sini kan zet, paling atas terus turun lagi kan. Jadi kan sebenarnya nggak titik akhirnya di sini juga kan. Berarti ya yang perlu kita cari ya losses aja selama dia perjalanan ke atas terus balik ke sini gitu. Losses tekanannya. Losses itu. Pada akhirnya kan dia kan di ketinggian yang sama kan. Yep. Nah, jadi kayak bukan kita mompa dari air ke titik untuk mendeliver ke atas gitu. Pada akhirnya dia turun juga. Nah jadi dihitung lossesnya gitu. Mau pakai manual mau pakai ini bebas. Dan nanti dapat si pompa ini kan, pompa chilled water. Dapat headnya. Udah selesai. Belum, tunggu dulu. Oh, ya siap. Bawah. Nah Nah, itu apaan tuh? Ini ada cara-cara Oh, itu kalau manual. sih. Cuma ini tuh gue belum sesuaiin ke chiller. Sebenarnya kan head static kan pada akhirnya kan dia 0 kan. Dari titik 0 ke titik 0 lagi. Ya, kan? cuman Iya. Ini gue nge-kopas dari kayak plumbing, jadi perlu gue masukin di sini. oke. Nanti Oke, bebas. Paham. Lanjut. Yang waktu itu kita pernah bahas nih yang di Smack dulu waktu itu sebelumnya. Iya. Nah sekarang kita ke cooling tower. Nah jadi kan sebenarnya kan skematik itu kayak dari Miring, sorry. dari apa namanya? Dari indoor unit dioper ke chiller ngoper ke cooling tower kan. Cooling tower ngoper ke udara gitu kan. Nah jadi ngoper ke chiller lagi. kenapa? Dari cooling tower dia cooling tower ngejemput panasnya dari chiller gitu. Terus panas yang udah dijemput tuh dibuang ke udara. Itu si cooling tower. Nah, sekarang kita harus cek cara ngitung kapasitas cooling tower. Kita cek dulu nih kapasitas chillernya berapa. Total aja langsung ambil. Gua ambil yang ini. Oh, ini nih kan, 90%. Nah, udah 90%. Sudah, ini dapat tayarnya sama. Daya chiller udah ada kan tadi kan? Yang ini. Nih. Daya chiller dikali 2. Jadi banget sih tangan kanannya lampu di situ. Nggak apa-apa. Slow bang. Kemarin Slow nggak bang. tahu kan kemarin Bang Elang mouse-nya di pala Di pundak nambah-nambah aja. Kurang ajar ya terus gue di gaplok sama Pak. Di jidatnya diginin kemarin Pak. Kalau buat rumah apa sih yang enggak di Bang Rijal jangan gitu Bang. nggak di pundak Bang Rijal. Tapi gue nungguin Bang Bang sampai Oh, iya. bisa sama Bang Teten. Enggak gitu. Cah nggak jadi gue yang mana ya? Oh iya ya. Ngoper dong. Nah jadi gue lanjut ya bang. Oh, iya selesai. Apa? Maaf ya Bang. Ini slow. Pegang enggak, Bang? Intermezzo. Lu udah 4 kali. Oh iya Bang. Gue ngitung. 5. 6. Tahu gue aja. Nah oke, jadi ini ada temperatur masuk dan keluar cooling tower nih. Yang masuk cooling tower pasti kan panas kan. Maksudnya jadi arti yang masuk cooling tower berarti yang keluar chiller kan. Nah udah 35 30. Nah itu referensi temperatur ini juga dari yang green building itu. Itu Bang, yang 45.9 itu apa itu Bang? Gimana? Oh ini Daya chiller. Nah daya chiller KW lo ubah ke BTUH. KW. Ini si daya chiller. Oh. Kan satuannya kan Yang atas tuh kapasitas pendinginan, yang itu tuh inputnya ya. yang ini daya inputnya. Oke. Nah ini kan temperatur udah aman nih temperatur. Nah sekarang jumlah cooling tower, gue pilih 2 juga. Alasannya sama kayak chiller. Kalau misalnya ada satu yang rusak, at least masih di cover 50%-nya masih cooling towernya. Nah terus sekarang kapasitas cooling tower, berarti tinggal dibagi aja.
Ini kan ada dua biji nih. B2. Iya. Oke. Tapi gini, yang ini harus ditambah dulu nih, kapasitas ditambah si daya chillernya. Soalnya kan masih ingat tadi kan siklus refrigerasi. Kalau misalkan Iya. apa namanya? Kan Kan dia nginput listrik, kan juga masih iya, panas dia. persis kayak gitu. Jadi Kayak yang di musola gue tuh yang lu komen ya. misalnya gini, ini kan si AC nih. Nah, dia kan narik panas nih dari ruangan nih. Narik kan. Tapi dia butuh energi kan. Buat masuk lagi. Nah, buat biar siklusnya bisa beroperasi terus. Nah, berarti panas yang dibuang ke area lain itu si panas yang diambil dari ruangan plus si daya listriknya. Oke. Ya kan? Ya udah, berarti kapasitas cooling towernya dapatkan dari situ. Ditambah kapasitas chiller total ditambah sama si daya chiller total. Nanti dapat nih kapasitas cooling towernya. Ini satu ya. Ini udah udah satu cooling tower. 144 TR. Kita bandingin sama si chillernya. Berapa TR? 125 nih. 125 sama 144. Kenapa lebih gede si cooling tower? Soalnya tadi ada daya yang perlu dibuang. Nah, untuk si laju alirnya ya rumusnya sama juga. Si panas ini kapasitas cooling towernya dibagi sama yang row CP itu. Rownya kan ini, CP-nya ini. Nah, daya tatnya tapi pakai yang kondenser ini 3035. Oh, yang barusan. Yang masuk keluar Bisa cooling. keluar. Dapat deh si ininya. Udah dapat lajuan volumetric per ini chiller. Nanti paling ini ada lagi nih sebenarnya kebutuhan makeup water, tapi nanti aja kalau misalnya sempat aja. Itu wajib nggak, Pak? Wajib lah. Ini. Kalau enggak habis Iya, airnya. habis airnya. Nah, ini gue udah pernah bikin ininya Ampun, kayak gitu dihitung juga ya. iya, jadi kan airnya pasti kan nguap tuh. Nah, airnya nguap, pasti ntar ada air yang diisi lagi gitu. Ini contohnya kayak sini. Ada nggak sih bang kayak misalnya Gitu, ada makeup gitu. ditambahin kayak AP gitu buat masuk ke liquid buat ngejaga dia mungkin Secara bisa kimia. nyerap dingin tapi istilahnya nggak cepet nguap gitu kan biar Bisa ditambahin garam kan menaikkan titik uap. Oh iya. Tapi Tapi berarti kan emang tujuan cooling tower tuh buat diuap kan, oh, buat membuang panas ya kan. Jadi kayak si Kayak udaranya dia kan disemprot tuh. Nah, nanti kan ada yang nguap tuh, yang nguap di bawah si udara kan. Nah, proses penguapan itu kan sebenarnya kan Melepas panas. Iya, melepas panas kan. Lepas kalor. Nah, jadi gara-gara si perubahan fasenya itu, perubahan fase air dari droplet liquid menjadi si uap, Kebalik, itu akhirnya mendinginkan. Sorry. Kondensor kan. Dari sini kan dia kan Oh iya. liquid nih. Oh iya, sorry. Oh, ini liquid nih. Terus yang disemprot kan dia sebenarnya masih liquid tapi bentuknya partikel tuh. Nah, terus dia nguap nih, ada yang nguap. Nah, gara-gara proses penguapan itu dia narik panas. Akhirnya air yang tergenang di sini jadi dingin gitu. Iya. Lebih dingin Kan sih. perpindahan panas tuh ada MC delta T sama M kali kalor uap. laten. Dia nggak berubah temperatur tapi dia merubah fasa. Itu konsep cooling tower. Nah, betul. Jadi, nanti menurut gue sih ini terakhir aja kalau habis yang lain selesai baru ngitung. Nanti itu gunanya tadi biar airnya nggak habis gitu. Soalnya kalau diputar terus lama-lama kan dia nguap semua. Jadi ntar harus ada yang dipompain. Nanti kalau contoh ini dapatnya bisa sekian berapa meter kubik per jam gitu. Tapi ini terakhir aja. Nanti kalau udah tinggal masukin ke sini dapat berapa. Nah, biasanya kalau untuk daya cooling tower paling gede itu si fan-nya aja sih, kan ada kipasnya kan. Tapi itu juga minor sih, nggak perlu. Maksudnya nih paling Fan yang ini ya? Iya. Pompa juga ada bukan ya? Pompa cooling. Nah, ya ada abis nih persis. Terus. Jadi abis udah cooling tower selesai, kita kapasitas pompa. Nah, tapi ini lebih Pompa cooling tower. pompa cooling tower. Ini jauh lebih sederhana daripada pompa chilled water. Soalnya kalau chilled water kan dia harus mempain air ke setiap lantai kan, terus harus balik gitu. Nah, ini kalau ini cuma mesin kayak- doang. Iya, pompa ke si ke si cooling tower doang udah gitu. Satu Mesin- jalur gitu ya. istilahnya. Mesin cooling tower, mesin cooling tower, mesin Iya. cooling tower gitu. Sedangkan kalau misalnya chilled water kan dia harus dari chiller terus ke setiap AHU naik terus turun lagi gitu kan. Nah, itu deh, kayak gitu. Udah selesai. Kumpul, presentasi, Presentasi. dapat A. Amin. Alhamdulillah dengan kami doakan. Amin. Oke. Sip. Closing. Bang Mei, gimana, Bang? Closing. Bang Mei, mumpung ada yang tertulis. Bang, kata-kata terakhirnya Bang Tepan aja. Bang